pemain ex-timnas, ada Manahati Lestusen. Boleh disapa dong. Bang Halo, Manahati, halo. halo Coach Manahati Lestusen. Ini saya buka puslat Puslat ya. Demak sekarang yang mungkin ini belum viral, belum booming. Nanti insya Allah Kita akan boomingkan. semoga saja ini ya. Insya Allah kita boomingkan. Di Kabupaten Demak ini ada puslat. Faktor yang faktor uniknya tiba-tiba gol Mas Adit. Tiba-tiba gol. Serang jadi dari tengah main, serang bola dikasihkan ke striker, kiper bengong. Tiba-tiba gol itu. Iya, tiba-tiba Mas, apalagi Banyuwangi, waktu itu saya main di Banyuwangi itu. Temanggung main ke sana. Faktor X-nya luar biasa, apalagi orang-orang Banyuwangi. Iya, betul. Ya luar biasa Mas Adit. Belum main sudah kaki udah kenceng semua. Kram. Terus mainnya bagaimana ya? Anda sering main dengan celana kebalik. Iya. Itu salah satu trik buat pemain. Nah, itu tadi cerita perjalanan karir dari seorang M. Taufik SPDI dari sepak bola. Kemudian berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, selain bermain sepak bola secara profesional tadi, dalam arti sudah mendapatkan gaji, honor, bahkan kontrak profesional, tetapi Anda juga memikirkan tentang pendidikan. Iya. Dan Anda secara formal adalah sarjana pendidikan Islam. Nah, bisa diceritakan bagaimana membagi waktu antara bermain sepak bola secara profesional, latihan, kemudian bertanding, berkompetisi, dan juga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana Anda? Jadi begini Mas Adit, di tahun 2013 itu saya udah mendaftar kuliah, dan waktu itu tersendat-sendat karena saya sering luar kota, sering kompetisi. Jadi berangkat kuliah pun sering izin waktu itu. Jadi tidak bisa dibilang seperti reguler seperti mahasiswa yang lain, karena kalau di fakultas itu kan ada murid-murid yang berprestasi ya. Salah satunya saya pun ya mungkin alhamdulillah berprestasi Mas Adit. Berapa tahun Anda ambil S1 itu? S1 itu 2013, saya lulus ke 2018. Baru lulus. Baru lulus ya, dengan kondisi kesibukan kompetisi yang luar biasa pada tahun Mas Adit. Tapi 5 tahun itu hampir mau selesai, baru saya cepat-cepat kejar, saya izin waktu itu. Mau ujian skripsi, saya izin. Saya waktu itu di Persibat, saya izin. Datang ya waktu itu? Iya, waktu itu. Jadi sangat luar biasa perjalanannya untuk di kuliah waktu itu. S1 ambil di mana Mas? S1 ambil di Sticky ya? Di Demak. Di Demak ya, di Demak. Nah, sarjana pendidikan Islam berarti tarbiyah, agama ya, tarbiyah. Usuluddin. Kenapa memilih fakultas itu, tidak milih PJUK atau olahraga? Karena dari nurani saya sudah hidup di kalangan olahraga, sering kesana kemari, saya bisa olahraga semua. Yang saya pikirkan adalah ketika saya nanti tua, saya mempunyai anak-anak, sudah bisa membimbing anak istri, saya mempunyai bekal Mas Adit. Jadi saya ambil agama, saya tahu tentang agama, dan saya bisa menyalurkan ke anak istri saya. Itu tujuan saya sebenarnya Mas Adit. Jadi kalau orang lain bertujuan untuk kuliah dan dia untuk mengajar ke orang lain, tujuan saya pun, usaha utama adalah saya bisa membimbing anak-anak dan istri saya ketika nanti saya sudah tua, saya mempunyai bekal seperti itu. Belajar agamanya sampai kuliah ya? Iya. Artinya bisa ngaji juga dong? Bisa ceramah, bisa kultum? Alhamdulillah, sedikit-sedikit ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Berarti memang selain pensiun sepak bola nanti bisa jadi penceramah dong? Bisa penceramah ke keluarga Mas Adit. Jadi pelan-pelan Mas Adit. Terus waktu saya menjadi pemain dan kuliah itu pun saya pun menganggap bahwa saya itu agamanya masih kurang. Maksudnya dalam arti kurang itu perlu saya benahi lewat kuliah itu Mas Adit. Padahal di kampung banyak kiai, banyak ustadz gitu ya? Iya, tapi itu kurang sedih hati kalau di kampung. Tapi artinya Usuluddin tarbiyah, Usuluddin bisa kan untuk
sebagai batu loncatan untuk menjadi guru agama harusnya bisa juga. Bisa, Mas Adit. Di jenjang pendidikan formal, misal di sekolah itu bisa kan ya jasanya. Nah, kemudian sampai sekolah, kuliah selesai, kemudian juga sepak bola juga profesional, artinya dari sepak bola Mas, kalau boleh cerita ke kita atau mungkin juga bisa ketika adik-adik nanti melihat video ini menjadi pemantik semangat nih. Iya. Berkarir di Liga 3, Liga 2 divisi utama itu secara finansial kalau boleh cerita sih sudah dapat apa aja Mas selama dari 2009 sampai rentang 2020 berprofesi sepak bola secara profesional Mas? Alhamdulillah sudah mendapatkan banyak Mas Adit, salah satunya istri juga Mas Adit. Dari sepak bola istri. Dari sepak bola. Seperti itu. Jadi bisa beli motor, bisa alhamdulillah bisa membuat mes pemain di masa yang akan datang. Saya sudah memikirkan suatu saat nanti investasi saya sudah investasi membuat mes pemain kalau saya nanti sudah pensiun, terus bisa buat melamar istri juga, mendapatkan istri. Wah, lumayan banyak Mas Adit waktu itu. Mendapatkan istri dari sepak bola ketika main di mana? Waktu itu istri malah tidak terlalu hobi sepak bola Mas Adit, tidak pernah nonton sepak bola. Kalau saya main pun dia malah tidak, ya pokoknya mengikuti alur aja. Okay. Ya, ketika main di mana? Ketika nikah, ketika main di mana? Ketika nikah saya waktu itu di Persikap Pekalongan. Saya habis di Persikap Pekalongan selesai saya baru langsung nikah. Berarti istri dari Pekalongan juga karena dari sepak bola dapatnya? Iya, enggak, istri orang sini. Oh, lokal. Yang lokal. Lokal ya berarti. Iya. Lokalnya satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten? Satu desa Mas, teman sekolah. Teman sekolah. Iya. Berarti bukan dari kemana, sepak bola kemana kemari, iya. Kemana kemari sampai dapatnya dari tetangga ya. Berarti. Dapatnya di tetangga. Nggak tahu itu. Rezeki ya, itu jodoh memang jodohnya. Nah, setelah sudah, kemudian ternyata teman-teman, Mas Taufik ini juga sudah membekali diri tadi secara pendidikan formal, sudah mendapatkan jenjang pendidikan sarjananya, karir profesionalnya, akhirnya setelah melewati masa emas tadi yang diceritakan, juga membekali diri dengan lisensi kepelatihan. Iya. Betul Mas? Betul. Sampai di lisensi apa saat ini? Tahun 2023? Saya ambil lisensi itu tahun 2030 di Kabupaten Demak. Waktu itu level? Lisensi D. Lisensi D ya. Pertama kali instrukturnya Coach Rebeka. Lalu 2 tahun kemudian saya ambil di tahun kemarin tahun 2020 itu saya ambil di Jakarta. Instrukturnya Coach Yenal Abidin. Yenal Abidin ya. Itu ya. Karena sekarang seorang pelatih itu harus menyetandarkan di diri juga. PSSI juga kalau menjadi seorang pelatih itu harus setara gitu Mas Adit. Jadi mau tidak mau kita harus menaikkan level. Berarti saat ini sudah C? Sekarang sudah C, alhamdulillah. Nah, berbicara investasi itu pasti ada modal yang dikeluarkan. Yeah. Untuk pelatihan sendiri itu untuk lisensi D pada waktu itu 2020 di kisaran berapa Mas? Waktu itu 2020 2,5 juta ya. Di Askap ya kabupaten ya? Di Askap waktu itu. Kemudian berlanjut meningkatkan di C, di Nasional Jakarta. Di Nasional. Itu dengan biaya 10 juta. 10 juta. Waktu itu hanya untuk lisensinya kan, abot untuk transport sendiri lagi ya. Untuk berapa lama di Jakarta pada waktu itu? Waktu itu 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu tahun 2022. Bersama siapa pada waktu satu angkatan di itu C? Yang di C itu pemain-pemain ex-timnas, ada Manahati Lestusen. Boleh disapa dong. Bang Manahati, halo. Halo, Coach Manahati Lestusen. Ya. Terus kemudian ada siapa lagi? Ada Coach Ramdhani. Coach Ramdhani. Ya, dulu timnas senior. Eka Ramdhani bukan? Bukan, Coach Ramdhani. Coach Ramdhani senior ya. Terus ada teman-teman yang lain banyak Mas Adi. Jadi XS pemain Liga 1. Instrukturnya berarti tadi ada pelatih untuk instrukturnya? Ada Coach Yapelo, ada Coach Maman Suryaman. Maman Suryaman ya. Dulu pernah Persija juga. Terus Coach Samsul Bahri itu
dulu dia pegang di Liga, kalau sekarang Liga 1. Banyak pengalaman di sana, Mas Adit. Jadi 2 minggu bertemu dengan teman-teman yang seprofesi sepak bola, bahkan ada yang ex timnas. Apa yang Anda dapatkan selama 2 minggu di sana selain ilmu? Selain ilmu, ya silaturahmi yang sangat luar biasa bagi saya, karena biasanya kalau seperti teman-teman lihat di TV bisa ketemu langsung ya, sama teman-teman, bisa ngobrol bareng, menyapa bareng, sangat luar biasa. Saya pun makanya saya ambil lisensi di Jakarta biar membuka relasi-relasi sama teman-teman seperti itu, Mas Adit. Oke, nah kembali lagi ke sepak bola ini, kita akan trivia sedikit, obrolan santai. Nah, selama berkarir di divisi Liga 3, Liga 2, divisi utama, klub yang paling menjadi kebanggaan ketika main itu rasanya bangga karena ditonton supporter itu di mana? Waktu di Persibat kemarin. Batang ya malah ya, bukan di Pekalongan. Bukan. Kenapa di Batang merasa euforianya luar biasa? Karena supporter Batang itu antusiasnya juga luar biasa. Tidak ada pertandingan pun ada beberapa supporter itu ke lapangan, ke stadion nonton, dan dia sangat dekat sama pemain. Jadi itu yang membuat saya bisa seperti sedulur, kalau bahasa Jawanya itu saudara ya. Saudara. Betul. Jadi itu yang membuat saya waktu itu saya main, dan yang ada di hati saya adalah bagaimana caranya saya bisa membanggakan beribu-ribu supporter. Di situ baru kerja keras, sakit, jatuh, sudah lupa semuanya. Seperti itu, Mas Adit. Nah, kalau di Temanggung itu kan Anda 4 musim. Ya. Ada kesan nggak ketika di Temanggung 4 musim? Bisa selama 4 musim di satu tim itu, apakah tidak ada kenangan yang membekas? Ada, Mas Adit. Di sana yang sangat terkesan adalah Pak Junianto itu, yang saya tidur di rumahnya. Manajer ya itu ya? Iya, waktu itu manajer. Sekarang DPR. DPR ya, anggota DPR di Temanggung ya. Ketua Pak Junianto. Pak Junianto ya. Selama 4 musim di Temanggung. Iya, dia sangat luar biasa bagi saya, dan dia sudah menganggap saya sebagai adik. Kemanapun pemain mau gajian, saya yang diajak, Mas Adit. Jadi mengambil uang. Jadi saya disuruh, ayo ikut ambil uang buat kamu ini. Jadi itu sangat. Apakah kedekatan dengan Pak Junianto itu tadi akhirnya membuat Mas Taufik betah di sana? Iya. Salah satunya itu. Salah satunya beliau sudah ngomong dengan saya, pokoknya kamu di sini terus. Saya udah Pak, saya manut. Saya bilang gitu. Iya. Saya sudah dibilang ya. seperti itu. Akhirnya saya sendiko dawuh kalau bahasanya. Pokoknya manut, karena waktu itu manajemennya beliau, semua yang memanage manajemen beliau semua. Dan kalau tidak salah di Temanggung tahun berapa, Mas? Cuma tadi 2009, 10, 11, 12. Stadion itu sudah bagus atau masih stadion lama? Waktu itu masih stadion lama. Ya karena sekitar tahun 2021 itu saya di Temanggung, stadionnya udah jadi itu, ya. Bagus itu. Tingkat kabupaten menurut saya Temanggung salah satu tim yang memiliki stadion yang cukup bagus sih, Temanggung. Nah, Mas, kembali lagi ke lisensi C. Kalau dari pemahaman Mas Taufik, lisensi C saat ini itu sebetulnya kalau di regulasi liga yang saat ini itu bisa pegang tim selevel apa ini? Sekarang kalau ini ada regulasi 2023 ini, lisensi C sekarang pegang Suratin, Mas Adit. Level Suratin ya. Jadi harus sekolah lagi. B 32 juta. 32 juta ya, kalau belum berubah nilainya ya. Kalau belum berubah. Berarti sementara memang level lisensi C itu di Suratin levelnya, di Suratin dulu. Suratin. Asisten pelatih pun di Liga 2 gitu belum bisa. Bisanya belum bisa. Kalau di Liga 3? Kalau Liga 3 bisa. Masih bisa ya. Bisa. Okay. Kalau head coach B, asisten C kalau Liga 3. Berarti ke depan ada harapan atau ada target untuk meningkatkan lagi? Insya Allah. Kalau ada rezeki? Ada. Tetap saya mempunyai target
Sampai B atau sampai A? Tujuan saya adalah sampai A. Sampai A ya targetnya. Kita doakan bersama-sama. Nah, setelah mendapat lisensi atau sebelum mendapat lisensi sudah pernah melatih di mana aja saat ini? Sebelum lisensi saya udah ngelatih di waktu itu di sini di kampung juga, terus di Putra Risa, di Puma, saya udah ngelatih di sana. Tapi memang waktu itu saya sering waktu itu sering sakit pun, dan saya masih aktif main bola, akhirnya saya lepas. Jadi sudah ngelatih dan besok ada tarkam, jadi gagal lagi kan seperti itu. Kemudian setelah ada lisensi, handle untuk di mana saja ini, Mas? Setelah lisensi ini saya buka puslat. Puslat ya? Puslat Demak sekarang, yang mungkin ini belum viral, belum booming. Nanti insya Allah kita akan boomingkan. Semoga saja ini ya. Insya Allah kita boomingkan. Di Kabupaten Demak ini ada puslat Demak, yaitu yang akan memanage semua Kabupaten Demak dan anak-anak yang berpotensi biar bisa masuk di puslat Demak. Seperti itu Mas Adi. Nah teman-teman, jadi Mas Taufik ini saat ini sedang membangun sebuah puslat pemusatan latihan Demak, dan saat ini sedang proses juga di legalitas di notaris, dan kita berharap bahwa nanti puslat ini akan menjadi batu loncatan dan jembatan bagi anak-anak di Kabupaten Demak yang punya potensi sepak bola, bisa kita jembatani sampai ke Liga 3, Liga 2, bahkan Liga 1 jika memang anak tersebut memiliki potensi. Dan kebetulan saya juga diminta Mas Taufik untuk bergabung di puslat Demak ini sebagai penasihat kalau nggak salah. Ya. Jadi kita jalan bareng-bareng. Nah, Mas, kita santai lagi. Permainan sepak bola tadi sudah saya katakan di awal, tidak hanya pemain, tidak hanya pelatih, tidak ada supporter, ada faktor X juga. Artinya, apakah selama berkarir di sepak bola ini pernah menemui hal-hal mistis, Mas? Karena kalau di tarkam pun saya mengalami nih, sebelum tanding suruh minum air putih yang dari orang pinter katanya bisa menang. Apakah di liga yang Anda lakukan ini juga pernah menemui seperti itu? Pernah Mas Adi. Bisa diceritakan? Jadi seperti ini, kalau orang bilang itu dukun ya. Dukun ya. Orang pintar ya. Orang profesor. Pintar, jadi memang sepak bola itu tidak hanya kerja keras di dalam lapangan, tapi faktor X yang dikatakan Mas Adi tadi memang juga pengaruh. Karena nanti kalau faktor X itu bisa membantu angin, bola itu kenceng, tiba-tiba belum masuk. Betul, itu sering Mas Adit. Jadi itu bukan hanya di tarkam saja sama di kompetisi. Padahal kompetisi pun sangat luar biasa. Saya kalau main sepak bola, saya udah tahu aura-aura negatif udah masuk. Saya udah antisipasi cepat-cepat agar tidak bisa menyerang ke gawang kita. Sampai merasakan seperti itu. Sampai seperti itu Mas Adit. Jadi yang melakukan tidak selama berkarir. Karena ini saya pernah dengar bahwa di tarkam, kalau di wilayah kami itu tarkam luar biasa. Ada satu pemain yang sudah bisa melewati kiper. Yeah. Artinya gawang itu kosong. Dan dia memang spesialis seperti itu. Tapi menembak itu tidak bisa masuk gol. Ketika ditanya sama manajemen sama teman-teman, kenapa kok udah bisa masuk? Dia nggak lihat gawang katanya. Nah, akhirnya tembakannya nggak tahu arah. Itu salah satunya itu bisa faktor ya faktor itu juga Mas Adi. Jadi kayak waktu saya tarkam itu. Ini kalau bicara tarkam itu pun saya kalau mau main minum 7 kembang. 7 kembang itu disuruh minum semua sampai masih dikuasai di kaki. Wah, ini orang Wonosobo itu biasanya seperti itu ya. Orang-orang sana. Terus kalau yang di Kalimantan pun sama. Waktu tarkam di Kalimantan, tarkam di Batam itu sama juga. Karena di sana faktor X-nya juga orang-orang Kalimantan kan juga sangat kental seperti itu. Kalau di tim sama, minum air putih, ada syarat-syarat yang nanti disebar di dalam lapangan. Garam atau apa gitu. Ada garam, ada sesuatu, itu pasti ada di samping gawang. Yang paling unik yang Mas Taufik temui, yang menurut Mas Taufik nggak masuk akal selama ini dengan unsur faktor X tadi apa Mas yang pernah? Faktor yang faktor uniknya tiba-tiba gol Mas Adit. Tiba-tiba gol. Serang, jadi dari tengah main, serang, bola dikasihkan ke striker,
kiper bengong. Tiba-tiba gol gitu. Iya, tiba-tiba masuk. Baru sadar semua. Tapi memang bola itu bola yang sudah diantisipasi atau memang sebenarnya bisa diantisipasi? Bisa diantisipasi. Tapi kiper bengong. Kiper bengong, diam. Jadi kayak orang bingung gitu loh. Itu sangat terjadi sambungnya. Lah, dan itu di kompetisi itu, ya. Iya, waktu itu pas waktu Liga 3 kalau sekarang. Itu salah satu yang unik. Itu luar biasa. Apalagi Banyuwangi, waktu itu saya main di Banyuwangi itu. Temanggung main ke sana. Faktor X-nya luar biasa. Apalagi orang-orang Banyuwangi. Iya, betul. Ya luar biasa Mas Dit. Belum main sudah kaki udah kenceng semua. Kram. Terus mainnya bagaimana ini? Itu sangat luar biasa. Tapi kita seorang pelaku, seorang pemain harus bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu. Caranya bagaimana? Celana dalamnya dibalik. Jadi itu salah satu untuk mengantisipasi biar tidak kena kita. Seperti dibalik itu. Set A set B gitu ya. CD-nya dibalik ya, biar dia mental sendiri ya. Oh gitu. Salah satunya seperti itu. Itu siapa yang ngasih tahu? Orang-orang dahulu seperti itu ya. Iya. Berarti Anda sering main dengan celana dalam kebalik. Iya. Itu salah satu trik buat pemain. Tapi kalau di rumah jangan dibalik. Nah, ketika bermain secara profesional, apakah Mas Taufik juga sudah pernah merasakan jasa agen, Mas? Jasa agen manajemen keagenan pemain? Keagenan. Alhamdulillah belum pernah. Jadi saya alhamdulillah berangkat sendiri, seleksi sendiri. Iya. Nah, menurut Mas Taufik, apakah di sepak bola yang seperti ini agen itu juga termasuk salah satu peran yang vital bagi seorang pemain, Mas? Manajemen kalau sekarang iya. Kalau kelas Liga 1 harus pakai sekarang, Mas. Makanya kalau saya melihat di SSB masuk usia dini dia sudah bangga, sudah sering juara, itu saya udah melihatnya udah biasa saja. Tapi lihatlah nanti ketika dewasa dan ketika kamu kalau mau ingin mencari tim, kalau dia tidak punya relasi yang bagus, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tim. Termasuk faktor X juga ya ini. Faktor X juga. Ya, memang kesuksesan seseorang itu harus dilandasi dengan spiritual juga, Mas. Jadi tidak hanya kerja keras, tapi kerja keras plus spiritual. Itu yang terjadi di realita kehidupan seperti itu. Nah, Mas Taufik, untuk saat ini bisa nggak disampaikan pesan-pesan untuk anak-anak yang saat ini sedang membangun mimpi mereka menjadi seorang pemain, itu seperti apa? Terutama anak-anak yang ada di wilayah kita lah, di Meranggen, Karangawen, Demak pada umumnya itu seperti apa yang harus mereka tingkatkan di sepak bola modern yang saat ini? Oh ya, pesan saya adalah di usia-usia masa emasnya mereka di 17 tahun naik, terutama itu dia banyak rintangan. Kalau dia sudah mempunyai karir yang bagus di Suratin, saya minta tingkatkan latihan individu kalian. Jadi kamu di rumah tetap latihan, tetap kerja keras. Jangan memikirkan kamu sekarang sudah menjadi seorang pemain di Suratin, tapi bagaimana caranya kamu bisa nanti di usia dewasa remaja kamu sudah bisa menikmati mendapatkan klub. Itu yang utama, Mas Adit. Jadi pesan saya adalah tingkatkan latihan di rumah dan jaga kondisi. Jangan pernah putus asa ketika kamu gagal seleksi. Jadi kalau kamu sekarang gagal, coba lagi, besok gagal, coba lagi, dan evaluasi apa yang membuat kamu gagal dan bagaimana kamu harus sukses. Itu saja, Mas Adit. Ya. Sebagai tambahan juga nanti di tanggal 30 April kami Puslap Demak akan mengadakan seleksi terbuka bagi pemain-pemain atau anak-anak yang saat ini kelahiran tahun berapa, Coach? 2004 sampai 2009, Mas Adit. Jadi bagi kalian di wilayah Demak yang kelahiran 2004 sampai 2009 yang memiliki bakat dan skill nanti bisa ikut seleksi terbuka Puslap Demak, pemusatan latihan Demak yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April tahun 2023 di lapangan Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Nanti bagi kalian yang memang memiliki bakat dan skill yang sudah
dinilai dari tim scouting atau tim pelatih nanti dengan siapa, Coach? Sama Coach Taufik Salahuddin. Coach Taufik Salahuddin, di mana nanti bagi kalian yang lolos seleksi nanti akan bisa mendapatkan beasiswa bagi yang memiliki skill yang luar biasa. Seperti itu ya, Coach ya. Iya. Dan nanti ke depan akan kita salurkan ke kompetisi-kompetisi yang bernaung di bawah ASGAP ataupun ASPROF ya, Coach ya. Jadi inilah salah satu harapan kami, semoga nanti banyak yang lahir dari Demak ini, pemain-pemain sepak bola di kancah nasional. Sukses selalu untuk Coach Taufik. Selamat malam dan sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.